Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syareza dengan NIM 180501045. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu dengan tema sistem keuangan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan yaitu mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana, yaitu demander dana, yang memungkinkan keuntungan dari transaksi atau juga disebut gains from transaction. Pengaliran dana dibagi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan. Terus manfaat lembaga keuangan itu ada 4. Yang pertama yaitu menekan ongkos transaksi. Yang kedua, mengurangi harga transaksi. Ketiga, memperlancar aliran dana. Dan keempat, berujung pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu aliran dana dalam sistem keuangan. Pihak-pihak dalam sistem keuangan juga terbagi dua, yaitu pemilik dana, dalam artian memiliki dana berlebih tapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Dan kedua yaitu peminjam dana, yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Ketiga yaitu struktur pasar keuangan. Klasifikasinya yaitu ada 4. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian. Ketiga berdasarkan urutan transaksi. Dan keempat yaitu berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen yaitu terbagi dua, yaitu pasar uang yang penjelasannya yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki kartu waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan kedua yaitu pasar modal. Pasar modal yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya itu corporate stock, corporate bonds, dan lain-lain. Terus pasar keuangan berdasarkan prioritas atau pengembalian, atau juga disebut return. Itu juga dibagi dua. Yang pertama pasar obligasi atau debt market, yaitu pemegang surat utang obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya risiko transaksi karena adanya transaksi risiko. Yang kedua yaitu pasar ekuitas atau juga disebut equity market, yaitu pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Terus ada juga pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Yang pertama yaitu pasar primer. Pasar primer yaitu tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor pelanggan bank, investor yang bersangkutan atau tidak umum bagi publik. Yang kedua itu pasar sekunder, yaitu berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contohnya seperti pasar valuta asing. Terus ada juga pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Itu dibagi dua, yaitu yang pertama pasar bursa atau exchange market, yaitu terpusat di suatu tempat di mana penjualan pembeli sekuritas atau melalui pialang atau bertemu.
Contohnya Bursa Efek Jakarta. Terus ada juga pasar yang kedua dari organisasi berdasarkan organisasi pasar, yaitu pasar non bursa atau over the counter market atau juga sering disebut OTC, yaitu bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif. Kita lanjut yang keempat, yaitu informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan informasi asimetris itu menciptakan ongkos transaksi keuangan. Terus dari terciptanya ongkos transaksi keuangan terbagi dua menjadi adverse selection atau pilihan merugikan dan moral hazard atau bahaya moral. Dan lanjut ke 5, klasifikasi perantara lembaga keuangan. Berdasarkan sumber dana ada 3. Yang pertama, lembaga penerimaan simpanan atau deposit institution. Yang kedua, contractual saving institution. Dan ketiga yaitu perantara investasi atau investment intermediaries. 6 yaitu sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank perusahaan kepada negara lain. Contohnya obligasi asing. Obligasi asing yaitu instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh obligasi perusahaan, Eurobond, dan lain-lain. Ketujuh yaitu regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Bentuk regulasi sistem keuangan itu juga dibagi 3, yaitu menyediakan informasi kepada publik, kedua menjaga kesehatan, dan ketiga meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Dan terakhir yaitu bentuk regulasi sistem keuangan, menggairahkan kepemilikan rumah. Yang maksudnya yaitu merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi untuk menimbulkan adverse selection dan moral hazard yang kita bahas tadi, karena berorientasi kepada pemilik dana. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.